Nama saya Kaisar, 18 tahun, dan saya memiliki TikTok syndrome. Pada awalnya saya bermain TikTok itu cuman buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan saya merasa ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena TikTok syndrome. Bayangkan ada tombol ajaib. Begitu kamu pencet, kamu langsung merasa lebih bahagia, lebih ringan, dan lebih puas. Masalahnya, tombol itu harus kamu pencet terus. Kalau berhenti, kamu gelisah, kamu cemas, dan kamu mulai mikir, coba klik sekali lagi deh. Selamat datang di dunia kecanduan. Why do humans get addicted? Coba jawab jujur, apa hal paling sepele tapi bikin kamu nggak bisa berhenti? Scroll TikTok sampai subuh? Ngemil padahal udah kenyang? Lagi pengen ngemil nih. Kayaknya makan mie cemilan cocok buat ganjel perut hari ini. Nonton satu episode, lalu satu season. Nonton video esek-esek. Sebatang dulu sebelum memulai aktivitas. Nah, pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa kita suka banget melakukan hal-hal itu? Apakah manusia memang diciptakan untuk kecanduan? Atau otak kita udah rusak dari pabrik? Mari kita bongkar. Dan percaya deh, setelah nonton ini, cara kamu melihat kecanduan akan berubah total. Putar dulu intronya. Langsung saja pasang handsfree, smetriskan prosesor bahan kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Trot. Kenali dunia dalam satu cerita. Bab 1. Kecanduan. Kecanduan itu bukan cuma soal narkoba, alkohol, rokok, atau pornografi. Hari ini, dunia sudah berubah. Kita bisa kecanduan media sosial, kecanduan belanja online, kecanduan drama Korea, kecanduan judi, pinjol, bahkan kecanduan nunda pekerjaan sampai deadline kurang sehari. Kecanduan sebenarnya adalah adaptasi otak ketika kita terlalu sering mengulang suatu perilaku yang memberi rasa reward. Otak kita bukan cuma menerima reward itu, dia memodifikasikan dirinya supaya makin mudah tergoda. Simpelnya, otak kita itu seperti orang celamitan, udah dikasih tapi masih minta lagi. Dan disitulah masalahnya dimulai. Jika kita ibaratkan kecanduan itu adalah sebuah film, maka dopamin adalah aktor utamanya. Beberapa orang sering salah paham, dopamin itu bukan hormon kebahagiaan. Dia sebenarnya hormon prediksi kebahagiaan. Jadi, dopamin bukan muncul waktu kita bahagia. Dia muncul saat menanti sesuatu yang menyenangkan. Makanya kita selalu mengejar lagi, sekali lagi, scroll sedikit lagi. Karena otak selalu memprediksi bahwa habis ini pasti ada sesuatu yang lebih enak. Dalam istilah ilmiahnya, dopamin membentuk reward pathway atau jalur penghargaan yang membuat kita pengen mengulangi perilaku tertentu meskipun kita sadar itu nggak sehat. Coba ingat momen ketika kamu mau buka ponsel sebentar, lalu tahu-tahu kok udah 1 jam ya? Itulah dopamin. Bab 2. Kenapa manusia bisa kecanduan? Kecanduan sering muncul bukan karena orang ingin senang, tapi karena ingin kabur. Kabur dari stres, kabur dari kecemasan, kabur dari beban hidup. Perilaku adiktif sering jadi jalan pintas untuk menenangkan otak ketika dunia luar terasa tidak aman. Itulah kenapa kecanduan bukan cuma soal substansi, tapi juga pengalaman. Fenomena ini disebut sebagai runaway phenomenon, ketika perilaku yang awalnya normal jadi tidak terkendali karena dipakai untuk mengatasi emosi yang sulit. Bab 3. Faktor genetik dan lingkungan. Kenapa ada orang yang lebih mudah kecanduan? Tidak semua orang yang coba hal berisiko otomatis kecanduan. Mengapa? Karena genetika dan lingkungan juga berpengaruh. Studi menunjukkan bahwa sekitar 50 hingga 60% risiko kecanduan bisa diwariskan atau genetik.
Selain itu, faktor psikologis seperti stres, trauma, gangguan emosi, atau latar belakang pola asuh bisa membuat seseorang lebih rentan mencari pelarian lewat adiksi. Dan dalam dunia modern, akses ke zat atau aktivitas adiktif sangat mudah, dari internet, media sosial, minuman, sampai narkoba. Ditambah tekanan sosial dan ekspektasi hidup, kombinasi ini seperti bahan bakar untuk kecanduan. Bab 4. Lingkar kesetiaan yang salah. Toleransi. Nah, ini bagian yang bikin kecanduan makin menjerat. Toleransi. Contoh toleransi itu kayak kamu ketika lagi stres, mau nyoba ngilanginnya dengan ngerokok. Awalnya cuma mau menghisap sebatang saja, tapi besoknya ada keinginan menghisap lagi padahal kamu tidak dalam kondisi stres. Dan semakin lama, kamu malah jadi perokok aktif. Dalam kecanduan, toleransi terjadi ketika otak menyesuaikan diri sehingga butuh porsi lebih besar untuk mendapat efek yang sama. Inilah loopnya. Butuh lebih, otak makin terbiasa, butuh lebih lagi, makin susah berhenti. Lagi pengen, nonton, berbuat, menyesal. Siklus yang gak akan berhenti sampai korupsi hilang dari Indonesia. Hidup Jokowi! Bab 5. Bagaimana cara kita keluar dari lingkaran ini? Kecanduan bukan akhir dunia. Otak punya kemampuan neuroplastisitas. Artinya otak bisa berubah, memperbaiki diri. Pelan, tapi bisa. Beberapa cara yang didukung banyak penelitian. 1. Kurangi akses, bukan niat. Karena niat manusia biasanya kalah kalau lawannya dopamin. 2. Bangun rutinitas kecil pengganti. Bukan menghapus kebiasaan, tapi mengganti jalurnya. 3. Belajar mengelola stres. Banyak kecanduan bukan masalah reward, tapi masalah pelarian. 4. Bangun koneksi. Manusia yang terhubung dengan orang lain lebih kecil kemungkinan kecanduan. 5. Sadar pemicu. Setiap orang punya pemicu yang berbeda, jadi cari pemicu kecanduan dari diri kamu. Kalau kamu merasa susah, itu normal. Karena kamu bukan melawan kebiasaan, tapi kamu melawan sistem biologis yang sudah berevolusi ribuan tahun. Jadi kenapa manusia suka kecanduan? Karena otak kita selalu mencari rasa nyaman. Karena hidup sering berat. Karena reward kecil memberikan ruang bernafas sementara. Dan karena dunia modern tahu persis cara memainkan tombol dopamin kita. Tapi bukan berarti kita tidak punya kendali. Tugas kita bukan menghilangkan kecanduan sepenuhnya, tapi memahami bagaimana otak bekerja, supaya kita bisa memilih apa yang layak kita ulangi dan apa yang harus kita tinggalkan. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu serius ingin paham mengapa manusia bisa kecanduan, dan mungkin ingin resist. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik link Saweria yang ada di deskripsi video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sempak basah Orochimaru. Cuau, cuau, cuau.